Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai regresi linier. Jika pada dua video sebelumnya kita melihat bagaimana cara mengestimasi koefisien regresi dengan metode ordinary least square dan dengan metode maximum likelihood, maka pada video kali ini kita akan melihat cara yang ketiga untuk mengestimasi kembali parameter regresi, yaitu dengan metode Bayesian. Jadi sebelum kita berlanjut ke metode Bayesian, jadi di sini sebenarnya poinnya kalian bisa lihat bahwa metode Bayesian itu bisa dipandang sebagai salah satu cara perhitungan. Nah, perhitungan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kalau ditanya metode Bayesian itu apa sih gitu ya. Kalau saya bisa katakan metode Bayesian ini hanyalah salah satu cara menghitung. Nah, yang dimaksud menghitung kalau dalam konteks statistik sebenarnya adalah estimasi, gitu ya, suatu estimasi parameter. Jadi perannya sama seperti metode ordinary least square ataupun dengan metode maximum likelihood, dua metode yang kalian sudah biasa bekerja dengannya. Jadi metode model yang dibahas atau model yang digunakan bisa macam-macam. Dalam konteks ini adalah ya kita tetap modelnya sama, yaitu regresi linier. Masalahnya bagaimana cara mendapatkan taksiran untuk parameter-parameter pada regresi ini. Nah, itu yang mulai berbeda. Ada yang lebih suka menggunakan metode OLS, ya silakan. Ada yang lebih suka menggunakan metode maximum likelihood estimator, ya silakan. Masing-masing metode ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat metode yang ketiga, yaitu metode Bayesian. Oke, jadi pada metode Bayesian, makanya tadi kenapa kita bahas metode maximum likelihood terlebih dahulu, karena kita akan menggunakan ini sebagai bagian dari metode Bayesian. Ya, jadi pada metode maximum likelihood, kita punya fungsi likelihood ini yang sebenarnya kita dapatkan dari data, gitu ya. Kita punya fungsi likelihoodnya. Kemudian fungsi likelihood ini akan kita maksimumkan. Nilai beta yang membuat fungsi likelihoodnya maksimum itulah yang menjadi estimator untuk dengan metode maximum likelihood. Pada metode Bayesian ini fungsi likelihood ini tidak cukup, gitu ya. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, pada metode Bayesian masih menggunakan fungsi likelihood yang sama, tetapi ada tambahannya bahwa ini fungsi likelihood ini adalah informasi dari data. Oke. Nah, Bayesian tidak bekerja hanya dari data, namun juga perlu tambahan atau kita bisa mengakomodir pendapat dari ahli atau yang disebut dengan expert judgment, gitu ya. Bagaimana mengakomodir expert judgment tersebut, itu kita masukkan dalam informasi yang kita namakan sebagai prior. Prior ini milik siapa? Untuk menjawab itu kita tanya balik, apa yang kita mau cari dari sini? Kita mau mencari mengenai beta. Nah, ini adalah kontribusi informasi yang diberikan oleh data. Berikutnya, kita punya komponen kedua, berarti harus ada judgment awal atau informasi awal mengenai beta. Jadi, di sini kita perlu prior informasi dari beta. Selain beta, apakah ada lagi yang perlu kita estimasi dari model ini? Ya, tentu saja kita punya beta dan kita di sini ada komponen error yang nanti kita untuk menilai modelnya baik atau tidak itu adalah tentu kita mengevaluasinya dari error. Dan di error ini dia punya parameter yaitu variasi. Jadi kita perlu menspesifikasi prior untuk beta, kayak ditulis seperti ini untuk menyatakan vektor beta, kalau kita ada beta 0, beta 1, dan seterusnya, dan prior untuk variasi. Jadi ini perbedaan yang mendasar antara metode maximum likelihood. Metode maximum likelihood only on the likelihood based on data. Metode Bayesian based on data dan juga based on di sini ada subjektif
information atau prior information atau expert judgment. Intinya ada dua komponen yang membangun. Dari dua komponen ini kemudian kita akan menetapkan posteriornya yang proporsional terhadap likelihood dan prior. Oke, biasanya kita kalau di Bayesian menyebut likelihood ini sampling model. Oke, nah jadi di sini kita lihat secara Bayesian akhirnya kita dapatkan berarti ini dia punya sampling density dari data. Sebenarnya ini sampling density atau sampling model atau likelihood bentuknya adalah ini. Ini disebut di sini dituliskan SSR yaitu sum square residual. Karena yang dari yang kita punya di atas ini, oke, ini kan Y min X beta. Sebenarnya dari sini kan, ini adalah Y min X beta. Ini adalah errornya. Atau ketika masuk ke data itu menjadi residual. Jadi ini selisihnya kemudian dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan untuk setiap observasi. Jadi ini sum square residual. Ini notasi yang ada di sini. Oke. Jadi ini fungsi sampling modelnya, kita sudah punya sampling model, kemudian prior. Nah, bagaimana menetapkan prior untuk beta dan untuk sigma kuadrat? Nah, di sini kita bisa lihat ada dugaan bahwa Y-nya tadi kan ini normal, joinnya adalah multivariat normal kalau kita berbicara secara multivariat vektor matriks. Jadi di sini terlihat bahwa operasi beta itu ya serupa dengan si Y. Jadi kita bisa klaim di sini kita coba klaim bahwa oh ya udah coba deh untuk betanya itu kita gunakan prior normal. Oke, jadi di sini prior untuk beta bersyarat sigma gitu ya. Jadi di sini Y-nya multivariat normal, berarti kita ambil juga betanya multivariat normal sebagai prior. Jadi dan sebenarnya kalau dari sisi interpretasi itu juga make sense untuk kita memilih priornya multivariat normal karena beta itu bisa kan mengukur kekuatan hubungan antara X dan Y. Kalau X-nya naik, Y-nya naik artinya betanya positif atau sebaliknya X-nya naik, Y-nya turun, betanya bisa negatif atau mungkin kalau X-nya tidak bisa menjelaskan, bukan merupakan penjelasan yang baik untuk Y, betanya bisa bernilai 0. Jadi salah satu distribusi yang bisa mengakomodir semua nilai dari minta hingga sampai tak hingga adalah distribusi normal. Oke, jadi di sini kita klaim gitu ya, kita klaim bahwa prior untuk beta, ini maksudnya vektor ya, vektor beta berdistribusi multivariat normal dengan min beta 0 dan matriks kovariansi sigma 0. Jadi maksudnya beta di sini adalah beta 0, beta 1, dan seterusnya sampai kalau di contoh model tadi adalah beta 3. Oke, ini seperti inilah untuk menyatakan vektor. Ini adalah multivariat normal, minnya ini beta 0, ini maksudnya beta 0. Beda ya beta 0 yang di sini dengan yang di sini. Maksudnya ini beta 1 sampai beta 3, mungkin kita kasih nilai seperti inilah. Atau mungkin dikasih indeks ini maksudnya hyper prior atau prior yang kita tetapkan untuk min dari masing-masing beta. Kemudian ini matriks varian kovariannya di sini ini adalah variasi antara beta 0 dengan beta 0. Ini kalau mau tulis beta 0, beta 1 sampai beta 3-nya. Di sini beta 0, beta 1 sampai beta 3 ya, beta 2, beta 3 ya. Jadi ini variasi antar beta, di sini kovariansi antara beta I, beta J ya. Ini matriks yang simetris. Oke, itu prior kita.
untuk si beta, dan di sini dengan kita menggunakan prior tersebut dapat ditunjukkan bahwa conditional posterior atau marginal posterior dari si beta ternyata ini juga adalah distribusi multivariat normal, karena kalau kita lihat ini bentuk marginal posteriornya E pangkat beta bla 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 minus setengah beta bla bla bla. Ini kalau sebenarnya untuk mudah membayangkannya, kalau kita bayangkan aja lewat masing-masing beta, bukan dalam bentuk vektor matriks. Ini bisa seperti E pangkat X min mu kuadrat dan seterusnya. Ini adalah bentuk dasar dari distribusi normal, sehingga kita bisa dapatkan bahwa posteriornya berdistribusi multivariat normal dengan minnya seperti ini dan variansinya seperti ini, matriks kovariansi lebih tepatnya. Oke, jadi kita beres dengan parameter beta. Bagaimana dengan parameter yang berikutnya, yaitu si variansi atau sigma kuadrat. Pada video-video sebelumnya sudah dibahas bahwa variansi di sini. Oke, jadi prior untuk variansi itu kita bisa menggunakan distribusi inverse gamma seperti yang ada di sini. Oke, kalau mau lebih jelas silakan disimak video-video sebelumnya. Jadi kita misalkan, kita gunakan semi-conjugate prior untuk sigma kuadrat adalah inverse gamma, atau kalau kita ambil inverse-nya yaitu 1 per sigma kuadrat, 1 per variansi, ini adalah presisi. Presisinya akan berdistribusi gamma dengan hyperparameter seperti ini. Nu 0 dan sigma 0 itu juga kita yang tetapkan. Nah, dengan prior seperti ini, dengan menggunakan proses, lihat video pada model normal, kita bisa mendapatkan conjugate posterior, marginal posterior untuk presisi ternyata adalah juga berdistribusi berdistribusi gamma. Jadi kita bisa dapatkan di sini marginal posterior untuk sigma kuadrat. Nah, kalau kita coba ringkas di sini, jadi yang tadi kita punya model Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 ditambah suatu epsilon gitu ya, suatu errornya NIID 0 sigma kuadrat. Di sini kita buat sampling model atau disebut juga likelihood ya. Ini tadi kita bisa dapatkan perkalian dari FI YI di I-nya 1 sampai N gitu ya, dimana untuk setiap FI-nya ini adalah distribusi normal. Oke. Dengan min-nya adalah X beta, variansinya sigma kuadrat. Kemudian kita punya prior, kita tetapkan prior untuk si beta dan prior untuk sigma kuadrat. Ini adalah multivariat normal dengan min-nya adalah beta 0, ini vektor, dan matriks kovariansinya sigma 0, ini adalah distribusi inverse gamma dengan parameter nu 0 dan per 2, nu 0 per 2 sigma 0 kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan posteriornya adalah beta, untuk si beta, P beta bersyarat ini dan data. Ini adalah distribusi multivariat normal dengan min dan variasi yang diberikan di atas ini tadi. Ini dia. Kemudian kita juga bisa dapatkan posterior untuk si sigma kuadrat. Ini adalah distribusi inverse gamma dengan min dan variasi yang diberikan seperti ini. Oke, jadi
Dari distribusi posterior ini kita akhirnya bisa mendapatkan nilai-nilai dari beta maupun sigma kuadratnya, sehingga kita bisa menginterpretasikan atau menjelaskan hubungan antara berbagai variabel yang terdapat dalam model ini. Di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita mendapatkan nilai beta dan sigma kuadrat dengan metode Gibbs sampling.